Abu Jahal diberi gelar Abu Jahal, namanya Amr bin Hisam, diberi gelar dengan Abu Jahal, bapaknya bodoh. Kenapa? Apakah emang Abu Jahal itu bodoh? Enggak, cerdas. Cerdas orangnya. Pemimpin kabilah, punya pengaruh besar. Makanya Rasulullah pernah berharap Abu Jahal akan minta berdoa untuk masuk Islam. Kalau enggak Umar bin Khattab, Abu Jahal masuk Islam. Kenapa sampai diberi gelar Abu Jahal? Karena suatu hari dia jalan sama familinya nih, ketemu Rasulullah, dicaci maki Rasulullah. Kata familinya setelah Rasulullah pergi, "Mas, emang kamu pernah menjumpai Muhammad itu berbohong?" "Kagak." Kata Abu Jahal, "Kagak pernah." "Emangnya apa yang disampaikan Muhammad itu salah, buruk, benar, baik?" "Semuanya yang disampaikan baik." Kata paminya, "Terus apa kamu memusuhi?" Kata paminya begitu. "Ah, begini Mas." Ya, kata Abu Jahal, "Enggak semudah itu. Kabilah kita itu selalu saingan dengan Bani Hashim. Klan kita selalu bersaingan dengan klannya Bani Hashim. Kalau Bani Hashim punya kuda jantan, kita juga bisa beli gampang itu encer. Kalau Bani Hashim punya penyair ulung, kita bisa kader kabilah kita, klan kita, marga kita didik kalau bisa sampai ke luar negeri biar supaya jadi penyair ulung." Encer itu. Kalau mereka bisa melakukan hijabah, menjamu para peziarah haji, kita juga bisa. Yang salah satu yang menjadi kebanggaan mereka adalah hijabah dan syakoh. Jadi mengasih makan dan minum para jamaah itu suatu kebanggaan. Kayak sampai sekarang itu ya. Ini nggak pernah ada ceritanya orang ziarah kelaparan. Ya, nggak ada ceritanya, apalagi musim haji. Itu banyak sabil, itu istilahnya sabil. Ya, di mana-mana air kok berkontainer-kontainer, makanan juga sepanjang jalan. Itu kita ambil bebas semau kita. Itu memang banyak sumbangan turun gitu loh, bukan hanya dari pemerintah, secara pribadi mereka berlomba-lomba untuk menjadi sabil, ya, untuk menjamu para peziarah haji, ya. Itu dari dulu sampai sekarang begitu. Maka kalau mereka melakukan hijabah, kita juga bisa. Ya, mereka melakukan siqayah, memberi minum para peziarah, gampang itu mah. Kita kerahkan kaum kita, kumpulin air semuanya, encer. Tapi yang menjadi masalah ketika mereka mengklaim bahwa mereka punya seorang nabi, habis kita Mas, nggak bisa kita. Ketika nabi mereka dipercaya oleh seluruh Mekah, habis kita, jatuh marga kita, kalah kita, hancur kita. Ini makanya aku nggak mau begitu. Allahu Akbar. Cuma gara-gara begitu. Makalah diberi gelar Amr bin Hisam itu sebagai bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Gitu. Kelihatannya cerdas, tapi kayak gitu. Kenapa? Karena dalam Islam itu kebodohan itu disebut dengan i'tiqadu ala khilafi ma huwa alaih. I'tiqadu syai' ala khilafi ma huwa alaih. Jadi kebodoh itu adalah meyakini sesuatu, ya, meyakini terhadap sesuatu yang bertentangan, yang menyelisih dengan kenyataannya. Makanya bangsa Arab dahulu disebut dengan Arab jahiliyah. Kenapa? Banyak punya keyakinan, punya adat istiadat yang bertentangan dengan kenyataan. Udah tahu perempuan itu penerus generasi, perempuan itu mulia, perempuan itu simbol keindahan. Ini mereka malu kalau punya anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan, mereka malu sampai menghitam, digambarkan dalam Al-Quran. Mukanya sampai hitam, bukan merah lagi saking malunya. Karena merasa hina, rendah. Kalau keluarga itu lahir orang perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Nah, kalau kita lihat sekarang itu lebih parah lagi. Belum lahir udah dikubur duluan. Iya, orang sekarang ya. Belum lahir udah dimatiin duluan. Buang ke tong sampah segala macam. Allah. Subhanallah. Maka itu punya keyakinannya menyelisih kenyataan.
Udah tahu patung itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong. Jangankan ngebelain yang disembah, belain dirinya aja nggak bisa. Ini disembah, itu menyelisih kenyataan. Orang sekarang juga banyak yang menyelisih kenyataan. Udah tahu ngomongin orang haram, dosa, asik aja dilakukan, ya kan? Udah tahu, ya kan, korupsi haram, asik aja dikerjakan. Ini menyelisih kenyataan. Maka itu yang disebut dengan bodoh. Udah tahu menzalimi orang haram, menzalimi. Nah, maka sekali lagi Abu Jahal, Amr bin Hisham itulah dikenal dengan seorang bapaknya kebodohan. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah baru berkembang dakwah beliau, lalu kemudian masuk pada dakwah yang kedua. Apa itu? Beliau terang-terangan. Setelah turun perintah terang-terangan, ya, itu di dalam surat di sini wa anzir ashiratakal aqrabin, dan serulah keluargamu, familimu, orang-orang yang dekat, ya. Suruh ini atau perintah untuk terang-terangan, ya. Seru-seru secara terang-terangan. Maka kemudian Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Boleh naik ke Bukit Sofa. Dulu Bukit Sofa masih tinggi, sekarang udah nggak kelihatan, cuma itu doang, ya. Kalau kita umroh atau haji itu, beliau ngundang semua orang, dipanggilin. Apa kata beliau? Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ya Bani Thalib, ya Bani Hashim, ya. Ijtamiu, kumpul semua kumpul, ya. Ya Sobahah, wahai orang-orang yang di pagi hari. Sobahah itu orang yang beraktivitas di pagi hari. Semua dipanggil oleh Rasul, kumpul, semuanya kumpul. Karena yang manggil Rasulullah semua hadir. Karena percaya dengan Rasulullah. Berita apa sih, penasaran. Bahkan orang yang gak bisa hadir berhalangan, nitip keluarganya suruh hadir. Keluarganya gak bisa, budaknya suruh hadir. Pokoknya jangan sampai ketinggalan berita. Saking mereka anggap penting sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga yang berhalangan mengutus orang untuk hadir dalam pertemuan itu. Rasul naik di Bukit Sofa, mereka kumpul semuanya. Apa kata Rasulullah? Ara'aitukum law akhbartukum, bagaimana menurut kamu kalau aku kabarkan, kalau aku informasikan, anna khailan bil wadi, kalau sesungguhnya di balik bukit ini ada satu pasukan, ya, turidu an tughira alaikum, yang ingin menyerang kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kamu percaya kepadaku? Rasulullah tes dulu nih. Taskis dulu, sebelum beliau menyampaikan bahwa beliau seorang nabi, beliau uji dulu kepercayaan penduduk Mekah. Bagaimana wahai para penduduk Mekah, kalau aku sampaikan, aku beritakan bahwa di balik bukit ini ada seorang atau satu pasukan yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya? Apa kata mereka ramai-ramai? Ya, ma jarabna alaika illa sidqan, kami tidak pernah menjumpai engkau kecuali jujur. Artinya apa? Kami nggak pernah melihat engkau berdusta, maka kami percaya apa yang engkau sampaikan. Baru setelah itu, ini sebetulnya sekakmat gitu ya, sekakmat. Baru setelah itu Rasulullah mengaku nabi, bahwa beliau adalah yang memberi peringatan dari azab yang pedih kalau melakukan pelanggaran dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan seterusnya. Apa? Kemudian di situ kata Abu Lahab, ya. Apa kata Abu Lahab? Tabbalak sairal yaum. Celaka kamu Muhammad sepanjang hari ini. Abu Lahab enggak berani bilang dusta kamu Muhammad, enggak. Karena orang semua tahu Rasulullah enggak pernah berdusta. Bahkan tadi Rasulullah sudah uji duluan.
Apa kamu percaya? Benar, kami percaya kamu nggak pernah berdusta. Maka ketika Rasulullah sampaikan bahwa saya seorang nabi yang memberi peringatan, kata Abu Lahab apa? Tabbalak sairal yaum. Celaka kamu Muhammad sepanjang hari ini. Abu Lahab nggak berani bilang, dusta kamu Muhammad, nggak berani. Akhirnya apa? Karena perkataan inilah kemudian turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Yang celaka justru adalah Abu Lahab. Karena Abu Lahab mencela, mencaci, ya, mengutuk Rasulullah SAW. Ini surat awal-awal dakwah Rasulullah. Tapi sepanjang 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, Abu Lahab benar-benar gak masuk Islam. Ya, benar-benar gak masuk Islam. Padahal ini surat udah dari awal. Kalau Abu Lahab pengen mematahkan dakwah Rasulullah, dia masuk Islam aja. Berarti gak berlaku nih surat nih. Gua udah masuk Islam masih dicaci aja, kan gitu kan. Itu ya. Bagaimana pamannya sendiri justru menolak mentah-mentah daripada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ya beliau baru setelah berdakwah terang-terangan itu, beliau ajak kemudian kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Ya. Di antara kabilah-kabilah yang beliau ajak itu satu pun ketika itu tidak ada yang mau ikut Rasulullah. Ya, nggak ada yang mau ikut Rasulullah. Ya. Semuanya menentang daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Siapa aja itu kabilah yang kemudian menentang dakwah Rasulullah? Ya, ada kabilah yang namanya kabilah So'ah. Ya. Apa beliau kata nih? Pimpinan kabilahnya mengatakan bahwa kami tahu apa yang kau sampaikan. Ya. Tapi kami mau bertanya, kalau seandainya kami masuk Islam, ikut dengan dakwahmu, bagaimana kedudukan kami setelah Islam? Kata Rasulullah, kalau kedudukan mau urusan Allah, mau ditempatkan di mana kalian, ya itu adalah kekuasaan Allah. Kalau nggak ada jaminan begitu, kami nggak mau masuk Islam, ya. Ini kabilah So'ah seperti itu, udah tahu dakwah Rasulullah benar, tapi minta kedudukan. Dan dijawab oleh Rasulullah seperti itu, mereka nggak mau masuk Islam. Akhirnya tidak ada pun satu orang pun yang ketika itu masuk Islam, kabilah-kabilahnya. Ya. Tapi kemudian ada beberapa sahabat yang kemudian masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari.